Salam berbudaya, selamat datang di podcast Purnati. Kali ini seri spesial Panggung Maestro. Panggung Maestro sebuah pagelaran menyatu padu terbatas persembahan Yayasan Bali Purnati yang bekerja sama dengan Direktorat Film, Musik, dan Seni Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, selamat siang. Kali ini bersama saya Dian akan berbincang budaya dengan salah satu sosok penting di Panggung Maestro. Ada Om Hohan Barazing, saya panggilnya Om. Pak Hohan Barazing, selamat siang. Selamat Om siang. Hohan. Bagaimana kabarnya, sehat Om? Alhamdulillah. Oke, kita berbincang mengenai Om Hohan selaku lead tim produksi di Panggung Maestro. Sebelum kita ke Panggung Maestronya sendiri, boleh nggak sih Om diceritain background dari Om Hohan sendiri, bagaimana sampai bisa menjadi seorang lead tim produksi panggung gitu. Silakan. Wah, background panjang sih background. Iya, itu. Ayo Om. Saya ini orang Bandung ya, kota di mana banyak kreativitas tercipta, seni. Saya dari sana, dari Bandung, kuliah juga di Bandung. Kebetulan saya kuliah ambil yang fisika teknik ya. Fisika teknik itu science engineering, jadi fisika tapi lebih ke terapan teknis gitu. Nah, kebetulan yang saya ambil majornya itu adalah science building. Disitulah ada beberapa ilmu yang saya ambil yang kemudian berguna selama kehidupan saya ke depan gitu ya. Itu seperti sound engineering. Sound engineering itu sound system dan macam-macam, akustik. Juga belajar lighting di sana, lighting building maupun lighting cahaya secara umum dan peruntukannya secara spesifik gitu. Itu ya lumayan lama karena kita zaman dulu ya, jadi kuliah cukup lama lah di sana karena sering main, sering ya macam-macam lah aktivitas zaman dulu orang ya. Nah, waktu saya keluar ternyata saya sudah diminta untuk membantu teman. Kebetulan teman kos saya itu sebelumnya itu pernah ikut festival Istiqlal yang kemudian penggagasnya itu Pak Ponco ya, itu kemudian membuat atau mengambil alih Balai Sidang menjadi Jakarta Convention Center, di mana kemudian akan diadakan KTT non-blok. Ya, KTT non-blok itu. Teman saya di situ hanya sendiri, akhirnya saya ditarik-tarik, ayo dong bantuin kita, ini nggak ada orang lagi nih. Akhirnya, ya udah ya, padahal saya waktu itu sudah mau masuk, ada yang meminang saya nih, perusahaan besar lah gitu ya, udah mau tinggal masuk, tapi karena dia minta tolong sekali dan teman dekat saya, teman satu kamar, satu kos-kosan itu kontrakan. Oke, tapi sebentar aja ya, saya masuk sana. Yang sebentar itu ternyata sampai 10 tahun. Wow. 10 tahun. Nah, ketika di 10 tahun itu saya di Jakarta Convention Center bersentuhanlah dengan dunia entertainment di situ. Oke. Sebelumnya sih yang seperti MICE ya, MICE Meeting Incentive Convention gitu ya. Termasuk kan seperti KTT non-blok begitu, interpreter system. Nah, di luar dari penggunaan JCC untuk acara-acara kenegaraan, di situ juga jadi tempat buat entertainment gitu kan. Konser lah, terus ada family gathering atau company gathering, macam-macam lah gitu ya. Mulai tuh saya perkenalan mencoba untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari sound systemnya, akustiknya, lightingnya, laser segala macam saya pakai di situ, termasuk engineeringnya. Nah, saya sempat menjadi sound engineer di sana beberapa lama gitu. Kemudian karena kebetulan saya dapat tambahan orang baru, sound engineering itu kemudian saya lepas, saya kembali ke lighting design gitu. Nah, udah tuh, saya punya banyak klien JCC yang sebetulnya ya lebih ke orang ya, jadi lebih ketika saya keluar dari JCC dia ikut, klien-klien saya tuh ikut gitu.
Akhirnya gitulah, mulai dari konser-konser besar, kayaknya hampir semua konser besar itu ada di belakangnya gitu. Tapi sampai akhirnya saya berhenti mengerjakan konser itu ketika tahun berapa tuh ya, Shawn Mendes di ICE itu. Dia sebut abis Ed Sheeran, Shawn Mendes. Saya ada di belakang pagelaran-pagelaran itu dalam segi teknisnya. Saya yang berkomunikasi dengan pihak pihak orang luar artis itu, bagaimana acara dia bisa diterapkan di kita dengan konsepnya dia gitu, dengan peralatan yang ada di lokal kita itu. Nah itu sering tuh kita berdiskusi, berantem gitu sampai akhirnya jadi gitu. Nah kira-kira gitulah akhirnya saya sampai kalau bisa terjebak ya. Katanya kalau orang ITB itu ya kalau nggak kerja di industri, pabrik apa gitu, ini di entertainment gitu. Lucu juga ya, akhirnya terjebak masih di situ sampai sekarang. Gitu kira-kira. Oke. Jujur awam Om. Kalau saya awam sekali, makanya tadi juga apa nih Om, leadnya tim produksi. Tapi sebetulnya dalam pekerjaan belakang layar ya, entertainment panggung, tadi convention segala macam. Itu sebetulnya ruang lingkup pekerjaannya apa aja sih Om? Apa aja sih, tadi kan Om sempat sebutkan dari penjelasan, tapi sebetulnya Om membawahi apa aja sih? Apa saja sih dapurnya belakang layar ini? Kalau kita ngomong MICE itu luas ya, tapi kalau kita ngomong misalnya dalam sisi pertunjukan gitu ya, itu yang namanya production itu lebih membawahi ya semua hal teknis di dalam acara tersebut ya, mulai dari panggung, mendesain panggung seperti apa sesuai kebutuhan, terus juga apa sound system yang dibutuhkan itu berapa besar gitu. Adalah kriteria sound yang baik seperti apa itu nanti kita terapkan di situ, terus lightingnya bagaimana, dan lebih daripada itu sebetulnya budgeting. Ya, jadi production itu, seorang production manager itu harus bisa membuat efisiensi tinggi gitu ya, gitu, supaya budget tidak terlalu besar tapi apa yang diinginkan tercapai. Jadi semua hal teknis di situ masuk, listrik juga masuk di situ. Oke, karena mungkin orang kan nonton yang di panggung ya Om, nggak mengerti nih, nggak banyak paham betapa rigidnya belakang layar ini gitu. Jadi kalau saya dengarnya kayak tadi omongan bilang KTT non-blok, saya taunya dari buku sejarah aja. Ternyata saya hari ini menemui pelaku sejarah ya Om. Oke. Di belakang layar. Di belakang layar. Jadi maestro belakang layar. Iya. Oke Om, kita sekarang ke panggung maestro. Tadi perjalanan panjang, sudah banyak handle, mungkin untuk entertain konser-konser besar, termasuk artis-artis internasional gitu ya Om. Tapi bagaimana sih Om perkenalan Om sendiri dengan panggung maestro ini? Bagaimana ceritanya bisa ikut serta di panggung maestro ini? Sama sih, buat semua serba kebetulan sebetulnya. Jadi memang kebetulan saya diminta untuk membantu sama Bali Purnati Indonesia atau Bumi Purnati Indonesia untuk menangani acara Ila Galigo yang pulang kampung. Oke. Setelah sekian lama berkelana di seluruh dunia, kemudian pulang kampung ke Makassar. Nah, ketika di Makassar itu tim produksinya saya nggak tahu, tiba-tiba saya diminta, karena sebelumnya saya tidak pegang itu. Saya diminta, kita kadakan di Benteng Rotterdam di Makassar, malah kita berkiprah di situ apapun yang kita kerjakan. Nah kemudian mungkin saya nggak tahu ya bagaimana, kok mungkin cocok ya dengan Bruce itu, terus ditawarkanlah Bu dengan acara panggung maestro. Saya panggung maestro itu apa sih? Bruce itu menjelaskan begini. Wah, kalau ini pas banget gitu ya. Maksud saya, ketika saya memutuskan untuk berhenti di konser saya terakhir itu di Shawn Mendes, itu bukan saya tidak mencintai dunia ini, enggak, dunia internet enggak, tapi cuman saya melihat bahwa anak-anak zaman sekarang, Gen Z itu ya, ketika dia bertemu dengan artis idolanya, itu seperti
melihat Tuhannya, kalau saya bilang begitu ya. Seperti melihat Tuhannya. Dia serahkan seluruh jiwa raganya untuk berteriak-teriak, bahkan sampai luar biasa deh, bahkan sampai hal-hal yang tidak beretika menurut saya dilakukan di depan itunya. Saya ingat tuh, saya punya anak perempuan 3, Masya Allah begini. Jadi saya nggak, wah ini nggak benar deh. Sejak itu saya berhenti di dunia konser, tapi saya masih tetap memegang acara-acara seperti sport, family, entertainment gitu ya, terus ya dengan acara-acara tradisional seperti ini. Jadi saya pikir dengan bercerita tentang gagasan tentang panggung maestro itu, saya langsung klik, wah, saya bisa berkiprah di sini. Dan kebetulan saya suka ya seni-seni yang tradisional yang kadang-kadang suka mengejutkan dalam arti, kok saya nggak pernah tahu nih ada ini di Kendari misalnya, atau ini kayak gitu. Jadi akhirnya teruslah kita di panggung maestro gitu kira-kira. Oke, berarti dari panggung maestro yang keberapa Om bergabung, atau benar-benar sejak pertama? Kita tahu panggung maestro ini dari 2023 ya Om ya? Dari pertama saya ikut. Dari pertama sampai sekarang, mau yang ke-9 insya Allah bulan Oktober ya, dan nanti yang ke-10 di bulan Desember ya? Insya Allah ya Desember nanti. Oke, wah setia udah 8 panggung maestro nih Om. Oke. Apa sih Om yang berkesan ya? Mungkin tadi Om cerita ada misi yang sejalan gitu ya, Om bisa tetap berkiprah gitu dengan panggung maestro. Tapi dari perjalanan sudah 8 dapur panggung maestro Om support dari belakang layar, boleh tahu yang paling berkesan apa Om? Hampir semua itu berkesan sebetulnya ya. Tapi yang paling berkesan, yang kalau kita bilang yang paling kena ke hati saya itu ya, itu saya lupa tuh panggung maestro berapa ya, yang seni tari topeng dari Kreo Cirebon itu, Ibu Mimi Tumus kalau nggak salah nama, yang tadinya hanya terbaring sakit ya, karena sakit tua gitu ya. Terus kemudian ketika datang tim visitasi ke sana dan merencanakan untuk mengenai panggung maestro ya, merencanakan akan mementaskan maestro di sana, itu punya semangat, tiba-tiba dia bisa berontak, saya mau ikut. Dari tidur tuh kemudian minta di kursi roda. Set gamelan yang di halaman yang sudah lama tidak terpakai itu diminta untuk dimainkan. Wow. Dia menari di atas kursi roda. Itu saya merinding saya melihat itu. Lalu belum sampai situ, belum berhenti tuh. Begitu sampai dibawa ke Jakarta, yang katanya rencananya hanya menari di atas kursi roda. Ternyata ketika waktu istirahat, beliau itu diajak jalan-jalan, berdiri dari kursi roda dan berjalan beberapa langkah dan bertekad bahwa mau menari tanpa kursi roda. Subhanallah, itu luar biasa buat saya. Saya hanya berpikir gini, ketika seseorang itu mendedikasikan hidupnya untuk satu keyakinan dia, seni gitu yang dia sukai, maka itu bisa menjadi energi buat dia. Ketika sakit pun dia bisa bangun dan alhamdulillah bisa normal kembali, karena saking mencintainya seni yang dia geluti dari semasa kecil sampai puluhan tahun itu. Itu yang terkesan buat saya, kenapa saya nggak bisa begitu ya gitu di dunia saya gitu. Gitu kira-kira. Keren. Iya. Menarik karena kan panggung maestro ini, maestro itu 60 tahun ke atas ya Om ya, kategorinya ya di program ini ya. Jadi memang kita banyak bersinggungan dengan para maestro yang sudah sepuh gitu ya, yang mungkin juga memang sudah banyak yang sakit tua gitu ya Om ya. Tapi ketika dia kembali gitu diundang untuk dapat mempertunjukkan, mewakili kesenian yang dia rawat selama ini ya Om, energinya melebihi saya bahkan gitu. Ya, saya juga cukup punya pengalaman bagaimana 2 kali saya nonton Om sebelum bergabung ke tim. Saya banyak nggak taunya ternyata tentang seni budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi program ini menarik dan bikin pintar harusnya ya. Seharusnya. Dan banyak
ditonton harusnya nih, tidak hanya Betul. sama penikmat budaya tapi sama generasi muda Betul. supaya nggak hilang gitu budayanya. Oke. Gimana sih Om tahapannya sebagai lead tim produksi, pemimpin tim produksi Panggung Maestro ini? Kalau hampir sama ya semua di dalam setiap kegiatan Bank Maestro dari 1 sampai mungkin nanti ke 9. Semuanya kita bergerak itu berdasarkan data yang konkret ya. Jadi kita kan dari tim kita mengirimkan tim visitasi ke sana. Mengirimkan ke sana terus melihat keseharian-hariannya hidupnya seperti apa. Terus kemudian juga melihat mereka berlatih seperti apa, bermain seni itu bagaimana. Terus di record dan sampai akhir kita mendapat data-data yang kita perlukan di situ. Jadi kalau dia misalnya dia bermain seperti apa suasananya, backgroundnya seperti apa, kemudian alat apa yang digunakan dan cara menggunakannya seperti apa gitu, duduknya bagaimana, itu kita dapatkan itu sebagai data konkret. Barulah kalau untuk produksi data itu kita olah. Kita mulai dengan membuat desain panggungnya seperti apa gitu. Kemudian kita melihat space yang dibutuhkan, karena biasanya kan tidak hanya satu tim daerah aja ya, yang kita harus bisa, itu tadi kata kunci efisiensi, bagaimana dengan apa yang kita punya, kita bisa menggabungkan mereka di atas panggung yang sama gitu kan. Nah itu kita buat desainnya, kebutuhan microphone, sound systemnya, lightingnya bagaimana, kita buat. Walaupun mungkin sangat berpengaruh dari budget yang ada gitu. Tapi kita coba seefisien mungkin, dan yang penting acara ini terselenggara, manfaatnya jelas buat Maestro, buat para penonton, buat generasi muda yang melihat. Mudah-mudahan itu akan memberikan kesan kepada mereka dan timbul animo mereka untuk memperdalam atau mempertahankan seni-seni budaya kita yang mungkin mulai terlupakan. Mulai terlupakan, gitu. betul. Saya sendiri aja banyak nggak tahu Om soal seni budaya, sampai banyak nonton Panggung Maestro, betapa banyak kesenian dari daerah-daerah yang beda lah ya daripada yang umumnya kita kenal, baik itu dari textbook maupun dari pengetahuan umum gitu. Oke Om. Menarik karena Om bilang Om banyak mengambil data dari proses visitasi juga ya. Oh, itu penting. Ya, iya. Saya berpikir, oke, ketika kita running jalan lagi nih program Panggung Maestro, lalu Om Mohan hadir dan tim gitu. Saya pikir pendekatan teknis itu hadir ketika kita sekarang ngomongin panggungnya, kita sekarang ngomongin lightingnya akan seperti apa, yang saya rasa tidak perlu dari awal. Tapi justru ternyata Om Mohan juga sangat menyerap dan bahkan memerlukan banyak data dari sejak proses visitasi di awal-awal ya Om ya. Iya. Penting itu untuk jaga kesinambungan, maunya gimana akhirnya kita nanti tujuannya. Oke. Ya. Mungkin apakah menurut Om Mohan penting juga gitu untuk memastikan sudut pandang dan juga mungkin tujuan dari komunikasi budaya itu sendiri tersampaikan gitu ketika mungkin mengolah data visitasi sambil merencanakan panggung, lighting dan lain sebagainya? Ya, saya kira penting ya itu. Itu masih juga dalam harapan kita bahwa apapun yang kita inginkan dari pementasan Panggung Maestro ini berdasarkan data yang kita dapat dari itu, ketika pementasan punya dampak yang signifikan secara mentality ya kepada terutama sih yang kita targetkan kepada para generasi sekarang nih, Gen Z gitu. Kita berharap ketika mereka bisa menangkap atau bisa minimal mereka bisa mengapresiasi seni budaya yang mereka miliki di negaranya gitu. Tidak melulu hanya K-pop gitu kan. Gitu. Nah, ketika itu bisa didapatkan, insya Allah seni ini tidak akan pupus, akan terus muncul dan mungkin berkembang gitu. Ngomongin panggung Om bilang ya panggung, bentuk panggungnya, alur keluar masuk ya, lalu juga lagi-lagi budget, konstruksi segala macam.
Kita ngomongin panggung Maestro 9 kembali diselenggarakan di Museum Nasional Indonesia ya, insya Allah ya Om ya. Kali ini nanti tanggal 28 dan 29 Oktober di area Sunken. Sebelumnya di panggung Maestro 8 kita di pelataran area Arca ya. Ya. Situasi panggung mana Om yang menurut Om challenging dan menarik nih dari sekian panggung Maestro? Ini kebetulan semua panggung Maestro ini ya dengan tadi yang saya bilang dengan kondisi yang sangat terbatas itu jadinya challenging sekali semuanya. Contohnya tiba-tiba waktu itu panggung Maestro berapa ya yang terpaksa kita harus buat di Teater Wahyu Siombing. Oke. Kita itu sempat kita berpikir, wah ini masuknya dari mana, keluarnya di mana nih? Bagaimana kalau mereka artisnya mau ke toilet, bagaimana kan? Itu pusing tuh. Tapi ya dengan keterbatasan itu ya kita terpaksa memang harus berpikir keras bagaimana caranya ini bisa jalan tanpa ada kendala. Ya akhirnya tercipta lagi itu kita buat dengan yang tadinya cuma kosong gitu, kita taruh panggung di tengah, kita bentuk itu dengan kain sehingga alur orang keluar masih bisa, artis keluar masih bisa kalau misalnya untuk ke toilet gitu ya. Ya gitulah, jadi memang sangat challenging ya. Apalagi yang kalau kita ngomong panggung Maestro 9 ya. Panggung Maestro 9, nah sebelumnya di Museum Nasional itu kita di Taman Arca. Itu yang kita agak sedikit khawatir ketika hujan. Hujan, betul. Kalau kita harus menggunakan tenda, budgetnya cukup luar biasa itu. Jadi bagaimana caranya kita supaya acara jalan tanpa terlalu terpengaruh. Mungkin terpengaruh ya kalau cuaca terjadi buruk gitu ya. Terpengaruh tapi tidak terlalu besar pengaruhnya sehingga tetap berjalan. Nah itu kayak pelatarannya kita manfaatkan. Kayak gamelan kita taruh di pelataran, kita siapkan plastik transparan gitu kan. Jadi begitu misalnya ada apa-apa kayak hujan, mereka bisa mundur masuk ke dalam koridor belakang itu, nari sementara gamelan tetap bermain gitu. Itu contohnya. Nah kalau sekarang yang PM9 kebetulan kita dapat ruangan yang sangat challenging, sangat menantang, yaitu ruangannya sempit, kita cuma punya lebar 10 meter, panjang. Iya, sempit memanjang. Sempit memanjang dan di kiri kanan itu ada ramp, ada tanjakan gitu. Depan belakang tuh ada dua-duanya. Dan ininya tinggi, ceilingnya tinggi. Kondisi akustiknya sangat tidak friendly buat produksi. Kemarin saya coba gitu, itu waktu dengungnya tuh tinggi, panjang. Nah ini sangat menantang buat sound system terutama gitu. Kedua juga bagaimana sih dengan posisi duduk yang panjang ini bisa melihat panggung dengan jelas. Kalau kita punya duit gampang lah ya, kita bikin tribun gitu. Jadi kalau ada duit gitu kan. Tapi kan ya tantangannya sebagai production manager itu memang harus bisa di tengah-tengah keterbatasan gitu. Ya kita bisa buat, tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya desain itu masih cukup bagus lah untuk dinikmati gitu ya semuanya. Gitu kira-kira. Megang area Sunken. Pertama kali kah Om ini panggung Maestro 9? Pertama kali di Sunken. Oke. Ya. Karena tadi sempat dijelaskan sama Om, saya agak kebayang. Karena memang betul areanya sempit, terus tapi memanjang gitu ya Om ya. Terus tinggi, saya jadi kepikiran, iya juga ya lightingnya, soundnya benar-benar sangat terbuka ya, ruangan yang sangat lebar. Tapi sepertinya akan menjadi konsep yang sangat menarik. Jadi kalau misalnya nanti pendengar penasaran, jangan lupa tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober di Museum Nasional Indonesia. Pemesanan tiket bisa langsung mengakses link yang tersedia di bio Instagram Panggung Maestro. Oke, lanjut lagi. Cukup banyak tadi bahas tantangan, bahas keseruannya gitu ya Om ya. Mungkin boleh share satu kendala yang mungkin pernah Om hadapi ketika mendukung panggung Maestro ini yang betul-betul bikin sakit kepala gitu Om. Apa tuh Om? Tadi kan mungkin pengalamannya kan berkaitan dengan Maestro dari Cirebon ya. Nah,
berkaitan dengan produksinya ini sendiri. Apa Om pernah menghadapi apa? Kendala itu kan ada dua momen ya. Ketika sebelum panggung mulai, setelah acara mulai, atau pas acara sedang memulai itu. Kalau yang sebelum memulai itu kita yang menjadi kendala itu kadang-kadang alat ya, kekurangan alat, atau misalnya artis yang dari sana itu penari atau talent lah, saya katakan talent yang dari luar itu datang tidak membawa alatnya. Itu kita biasanya harus gerabak-gerubuk nyari gimana caranya. Tapi yang kendala yang begini biasanya alhamdulillah selalu terselesaikan ya. Terselesaikan, solusinya ada. Nah, yang bikin pusing itu ketika acara sedang berlangsung. Itu kan kita, kalau itu terjadi kesalahan, ya sudah, kita dilewatkan. Nah, yang sering terjadi itu adalah ya maklum ya, kan namanya para maestro ini kan sudah sepuh. Kadang-kadang mereka lupa dengan blocking. Lupa dengan blocking, tiba-tiba gelap. Yang sudah kita program lampunya di sini. Nah, itu biasanya sih dengan cepat si lighting designer, lighting programmer itu akan menyiapkan satu lampu pelan-pelan baru dinyalain, walaupun terjadi kelihatan gelap, pertamanya gelap, tapi lama-lama terang. Gitu, contohnya gitu. Atau mikrofon terlalu jauh gitu. Atau misalnya dia pakai, biasanya kalau pakai headset mic gitu ya, si belt pack-nya ini karena aktifnya bergerak lepas gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya kalau udah kayak begitu supaya tetap masuk dalam recording dan tetap acara tetap berlangsung, ya mau nggak mau kru langsung masuk ke dalam, pasangin, keluar lagi gitu. Artinya acara itu tetap berlangsung, cuman ya ada sedikit cacat gitulah. Kira-kira gitu. Memang challenge utamanya ya pada saat acara itu ya Om, yang nggak ada ngulang lagi gitu ya. Betul. Oke. Om kan mungkin puluhan tahun terbiasa ya, konser, seminar, konvensi dan lain sebagainya. Itu kan mungkin peralatan soundnya dan lain sebagainya gitu ya, peralatan pendukung dari pembicara atau dari artisnya itu kan modern ya, alat-alat musik yang modern gitu. Sedangkan ketika kita ngomongin panggung maestro itu ngomong musik, ngomong peralatan seni yang dibawa itu kan tradisional mungkin. Betul. Beda dengan yang Betul. Ya kalau musik, alat musik ada yang elektrik gitu ya Om ya. Kalau misalnya alat musik tradisional kan nggak ada yang elektrik gitu Om. Itu gimana Om cara menyiasatinya, memastikan bahwa kualitas suara yang masuk atau yang diolah itu sempurna? Boleh cerita Om? Ya itu pinter-pinternya sound engineer-nya gitu. Jadi kita memang ya kebanyakan memang alat-alat instrumen musik dari peserta panggung maestro ini rata-rata kita bisa bilang vintage lah ya, barang-barang yang vintage itu, sehingga kita waktu angkatnya, naruhnya hati-hati, terus nyusunnya hati-hati. Kemudian ketika kita mencoba untuk micingnya supaya keluar suaranya, itu juga harus hati-hati, karena beberapa kali kalau kita salah itu suaranya bersember gitu, karena memang kondisi alatnya sudah nggak prima gitu. Nah itu ya kita selalu mengakali dengan dari si instrumennya mungkin ini ya, tapi kita peralatan sound systemnya ya kita cari yang canggih, maksudnya yang bagus, yang bisa support dengan kondisi yang seperti itu gitu. Ya gitulah kira-kira kalau mengatasin hal-hal seperti itu ya. Banyak sih sebetulnya. Contoh yang pernah terjadi itu apa sih namanya, gendang yang dari Aceh itu namanya, yang dari Pasai itu kita sebutnya apa ya, lupa saya namanya. Yang itu barang vintage itu, Ibu Rus tuh bawa dari Pasai itu langsung, dan harus ketika acara pernah suaranya sember itu dia memang hanya pawangnya yang bisa datang orangnya itu, terus dia kalau kita mau di stem gitu ya, di stem lagi sama dia pakai kayu krak gitu bagus lagi suaranya, kita nggak bisa. Ya gitulah kayak.
Menarik sih. Menarik ya. Iya. Oke. Mendekati pembahasan penutup Om. Kita bahas panggung Maestro 9. Tadi sudah sempat dibahas persiapan panggungnya. Apalagi Om yang Om akan rencanakan mungkin selain dari struktur panggungnya untuk panggung Maestro 9 ini, apa sih yang menurut Om akan jadi spesial nih dan berbeda dari panggung Maestro sebelumnya? Spesial atau tidaknya kan sebetulnya melihat keadaan ya, kondisi ya. Jadi kebetulan di Sankan ini, area Sankan itu kan sangat menantang ya. Jadi kalau kita misalnya bisa mengatasi itu saya harap juga akan jadi pencapaian cukup bagus lah gitu. Saya waktu di Taman Arca juga kita begitu ya. Kita bisa mengatasi itu, kemudian itu jadi semacam tolok ukur dari pihak si museum. Jadi ada orang datang itu formatnya ngikutin persis punya kita gitu. Jadi semacam Jadi percontohan. Jadi percontohan. Jadi standar. Gitu. Nah, saya harap juga di Sankan ini yang selama ini bermasalah, ketika kita sukses tuh nanti ya itu juga akan menjadi percontohan ya. Maksudnya Panggung Maestro ini acara yang ternyata bukan acara ece-ece, walaupun ya acara-acara kadaluarsa lah intinya artisnya ya, acara-acara yang artisnya sudah terlalu tua, yang juga keseniannya sudah hampir punah, tapi ternyata bisa menjadikan satu percontohan secara produksi untuk acara lain gitu di tempat yang memang nggak friendly lah gitu. Tidak friendly produksi, ya. Dengan segala kesulitannya gitu ya Om ya. Panggung Maestro 9 itu akan membawa para maestro dari Bali dan Sumatera Barat. Betul. Ada ekspektasi tersendiri Om? Atau ada yang dinanti-nantikan kah dari dua daerah ini yang Om sebagai leadnya tim produksi akan ya mungkin membayangkan, wah ini akan menjadi megah banget nih ketika terjadi gitu. Ada ekspektasi tertentu Om dari kesenian dua daerah ini? Saya berpikir dari sisi produksi ya, jadi nggak masuk ke dalam isi seninya. Iya. Gitu. Jadi kalau saya berharap dengan kondisi yang tidak friendly ini ada satu pencapaian, kita bisa menaklukkan kondisi yang seperti ini di Sankan itu. Nah nanti mudah-mudahan kan kita buat agak sedikit berbeda ya, karena tadi saya bilang tergantung situasi kondisi di situ ya. Nah di Sankan itu kan ada rem yang turun. Kita mencoba untuk selain untuk mendapatkan space lebih, kita juga mencoba untuk membuat sedikit berbeda gitu ya. Jadi nanti di atas panggung itu area utama untuk tarian utama, tapi nanti di atas dari panggung itu nyambung ke arah rem yang turunan itu. Jadi nanti sebagian pemusik Bali bambu itu nanti ada di turunan ini gitu. Jadi mungkin kalau dari bawah kita lihat, kalau bunyi pasti dia akan mencari-cari suaranya dari mana gitu. Yeah. Oh di atas situ gitu. Nah ya mudah-mudahan itu juga berkesan buat penonton gitu kira-kira. Berarti experience-nya nggak cuma di depan ya, mungkin akan ngeliat ke samping karena remnya kan dari samping begitu ya. Betul. Di area kita ini remnya yang dari samping kiri, jadi mungkin area duduk yang dekat itu kita akan kosongkan jadi agak sedikit ke kanan supaya mereka masih bisa melihat oh di sini pemusiknya, dan itu juga akan menjadi flow buat penari Kambuh Bali masuk. Jadi nggak dari belakang panggung, dia dari sana. Baru masuk ke panggung karena nyambung dengan panggung kan. Gitu kan. Iya. Oke. Sudah sedikit dikasih bocoran sama Om Hohan soal bagaimana nanti panggung Maestro ke-9 ini akan dibangun. Penutup Om, layakkah untuk ditonton? Sangat layak. Ini sangat layak. Okay. Sangat layak. Terutama buat generasi sekarang ini wajib ditonton. Wajib ditonton. Seru itu, coba deh. Tonton. Kalau nggak buru-buru tiket nggak kebagian nanti. Berapa orang Om total tim produksi untuk panggung Maestro 9 ini? Tim produksi untuk yang 9 ini leadernya itu kita ada 6 misalnya, dan ada kira-kira 29, 30 sampai 32 kru. 32 kru. Iya. 32 kru. Oke. Semoga sehat, semua lancar
dipermudah segala perencanaan sampai nanti Amin. 28-29 Oktober ya Om ya. Amin, amin. Terima kasih. Salam saya untuk semua tim produksi. Kita sama-sama antar panggung Maestro ke-9 ini yang menurut Om sebagai tim produksi sangat challenging ya Om ya. Sangat challenging. Oke. Terima kasih Om Hohan Sama-sama Mbak untuk Dian. sharingnya. Oke. Panggung Maestro, menjaga maestro melangkah ke depan. Jangan lupa untuk terus mendukung para maestro dan pelestari seni budaya Indonesia dengan cara follow Instagram Panggung Maestro, atau kalau teman-teman ingin melihat dokumentasi pentas Panggung Maestro terdahulu, bisa juga follow YouTube Panggung Maestro. Tentu saja mendengarkan podcast ini yang kali ini pada seri ini membahas seputar Panggung Maestro, bisa juga follow, tidak hanya mendengar di akun Spotify Panggung Maestro ya. Tidak saya bahas dengan detail bersama Om Hohan, tapi sebetulnya selain Panggung Maestro yang menjadi juga sebuah keunikan dan tidak boleh dilewatkan, ada program Panggung Wacana selama 2 hari juga ya Om ya, 28-29 ada juga. Panggung Wacana ini menjadi pra-event dari Panggung Maestro, dilaksanakan secara gratis, dapat diakses oleh siapa saja, sama bisa diakses melalui akun Instagram. Nanti linknya tersedia di bio Instagram Panggung Maestro. Siapa saja boleh mendaftar, boleh hadir untuk bisa langsung in touch dengan para maestro dan seniman yang akan tampil di Panggung Maestro. Hanya 2 hari bersamaan dengan penyelenggaraan Panggung Maestro itu sendiri. Oke. Terima kasih Om Hohan. Sama-sama. Terima kasih pemirsa semuanya. Ya, terima kasih.